Kalau kita bicara tentang agama dari Tuhan, kalau Tuhan itu adalah benar, mengajarkan kebenaran, mengajarkan bagaimana manusia hidup berdamai, mungkin tidak Tuhan mengajarkan kebencian. Nauzubillah min dzalik. Ini poin saya. Bagaimana kemudian Islam? Apakah Islam mengajarkan kebencian kepada satu tokoh? Tidak. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Abu Lahab itu bukan nama aslinya, menyebutkan Fir'aun itu bukan nama aslinya. Allah tidak menyebutkan siapa yang menggantikan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, karena supaya kita tidak memiliki kebencian. Allah tidak mengajarkan kita membenci. Allah menceritakan apa yang bisa Allah lakukan kepada orang-orang ingkar. Maka begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman dimuliakan oleh Allah dengan dibela kehormatannya di hadapan orang Yahudi, di hadapan Bani Israel, yang mana kitabnya adalah kitab Biblos, kitab tanah yang mereka singkat jadi tanah, Taurah, Ketuvim, dan Nevim. Kalau kita pelajari bagaimana Sulaiman, Solomon dalam kaidah ilmu orang Yahudi, dia adalah tokoh, salah satu raja Yehuda, salah satu raja Israel yang sangat terkenal, yang mencita-citakan bahkan membuat bait Tuhan. Apakah perbuatan dari Sulaiman adalah perbuatan biasa? Tentu tidak. Perbuatan Sulaiman dalam kitab sucinya orang Kristen dan Yahudi itu luar biasa. Bahkan kalau teman-teman membaca dalam ayat ketika Daud berzina dengan Batseba, anak hasil perzinahannya itu ditulah selama seminggu, kemudian meninggal. Dan kemudian setelah anak itu meninggal, Daud memperistri Batseba dan melahirkan anak Solomon. Kemudian Tuhan berkenan kepada anak ini. Ya, mungkin teman-teman kalau ingin tahu dalilnya ya, ntar saya kasih ayatnya. Ini yang menjadi polemik, nanti kita bahas. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian Tuhan yang tidak menyukai perzinahan membiarkan Daud hidup sampai menikah dengan Batseba, melahirkan anak yang bernama Solomon, kemudian dikatakan bahwa Tuhan berkenan kepada dia. Make sense tidak kira-kira? Tuhan berkenan kepada orang yang nanti Tuhan tahu kalau orang ini akan menjadi penjahat dengan kafir kepada Tuhan. Apakah Tuhan yang nggak ngerti, nggak tahu? Apakah Tuhan ini adalah Tuhan yang memilih kemudian gagal memilih? Ini kita pikirkan di sini, renungkan di sini. Bagaimana mungkin Tuhannya Bani Israel memilih Solomon dan dia suka ternyata jadi pengkhianat di akhir hayatnya, menjadi penyembah kepada ilah lain. Mustahil Tuhan seperti ini. Kalau saya salah pilih pasangan, salah pilih kerjaan, wajar. Saya manusia, tidak tahu masa depan. Ini Tuhan memilih manusia yang awalnya dimuliakan seperti Nuh, Lot, Daud, tiba-tiba malah memilih pezina. Ini sehat nggak ini? Otak. Nah, maka inilah kebenaran Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad itu nggak ada kaitannya dengan Sulaiman alaihi salam. Dia bukan keturunan Sulaiman. Kenapa dia membela Sulaiman dalam Al-Quran kalau Al-Quran adalah karangannya? Apa keuntungan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membela Solomon yang adalah nenek moyangnya orang Yahudi yang mana suka dan membanggakan dirinya, sombong sekali? Kalau memang Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, kenapa dia tidak memuliakan Abi Talib di dalamnya? Abdullah bin Talib, ayahnya sendiri, nenek moyangnya. Kenapa tidak ada di situ nenek moyangnya yang dimuliakan dalam Al-Quran? Kalau memang Al-Quran karangan dia. Sebagaimana kitabnya orang-orang Kristen memuliakan Tuhannya, diberikan silsilah, tahu-tahu bukan silsilah dia. Ini yang perlu kita renungkan dengan hati tenang. Kalau kalian mau berpikir. Maka disinilah kebenaran Islam itu datang, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membela mana yang layak dibela. Nabi Sulaiman dituduh kafir. Maka surah Al-Baqarah ayat 102 ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman tidak seperti prasangka orang Yahudi. Berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen kenal nggak sama Sulaiman? Kenal nggak sama Daud? Kenal nggak? Nggak kenal. Tapi diajarkan membenci. Apa? Diajarkan menerima kenyataan bahwa mereka pezina. Bayangkan. Diajarkan membenci. Katanya ajaran kasih. Ajaran kasih. Kasih tampol. Bagaimana mungkin Nabi dalam kitabnya orang Kristen, bini orang diberikan kepada dia, bini orang diambil, dia nggak dihabisi nyawanya. Inilah yang dikatakan dengan kalau Tuhan itu benar, bagaimana mungkin Tuhan itu menjadi asbab orang bertengkar dengan memberitahukan Sulaiman itu kafir. Akhirnya kita membenci orang yang tidak kita kenal. Bagaimana mungkin kemudian
Islam dikatakan agama yang salah, sementara Islam justru mengajarkan untuk menghormati memang orang-orang yang dipilih oleh Allah. Makanya para misionaris di dalam buku ini, teman-teman kalau perhatikan ya, implikasi pengajaran rasisme ini itu dibawa gagasan dan idenya oleh para misionaris dari Zending. Ini ada bukunya, silakan dibaca. Bagaimana mereka membawa ide dan gagasan rasisme dengan mengatakan orang-orang Asia Tenggara itu boleh diperbudak. Ya, nih. Saya tunjukkan ya. Perhatikan teman-teman ya, ini implikasi kalau punya ideologi yang mengarah ke arah rasisme, membenci sekelompok orang. Kalau dalam Islam itu apa? Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku zalim. Siapa ini? Ludwig von Rohden. Siapa ini? Ludwig von Rohden adalah seorang pengajar sejarah, geografi, antropologi dan teologi. Ya, teologi ya, misionaris. Apa kata dia? Walaupun kitab Injil sama sekali tidak menyebut kawasan Asia Tenggara, Rohden membuat interpretasi sendiri bahwa bangsa-bangsa Asia Tenggara adalah keturunan Ham dan dengan demikian mereka ditakdirkan menjadi budak. Sudah membawa ide gagasan membenarkan perbudakan, bahkan menunjukkan bahwa orang di luar dia itu boleh diperbudak. Itu ajaran macam apa, kawan? Bagaimana dengan baginda Rasul Muhammad? Al-Quran justru memperbaiki orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Ini Al-Quran. Nah, di sini kita diskusikan. Kenapa Al-Quran? Jadi judul poin besarnya itu, selain saya menjawab syubhat tentang Nabi Muhammad yang dituduh disihir, ya, itu judul khusus. Tapi judul besarnya adalah saya ingin kita berpikir, kenapa Biblos dikatakan suci dan kenapa Al-Quran dikatakan suci. Mungkin itu judul besar buat umat Kristiani. Tidak punya wawasan, tidak punya ilmu, tidak apa-apa naik ke atas, bertanya saja. Tapi merasa punya ilmu, mengkaji hal ini, berikan knowledge yang telah kalian pelajari. Naik ke atas, ya. Kalau Haryanto, ya, seperti Haryanto contohnya ya, janda seks. Perkataan Anda tidak mengurangi bulu saya satupun, tidak mengurangi jumlah uang di rekening saya, ya, tidak mengurangi orang yang mencintai saya. Itu hanya akan menunjukkan bahwa Anda penyembah iblis. Ini kebiasaanmu, membenci orang yang tidak dikenal. Nabi Muhammad kau tak kenal kau benci, aku tak kau kenal kau benci. Kenapa kau benci? Karena kita berbeda. Inilah yang dikatakan dengan ajaran iblis. Mengajak orang lain membenci orang yang dia tidak kenal. Saya benci dengan orang Kristen. Kalau saya benci Bang Datuk suatu saat karena saya kenal dengan dia, bisa jadi karena kami pernah bertengkar. Tapi kau yang tidak kenal dengan kami, membenci kami tanpa alasan, inilah ajaran iblis, ya. Kau hanya membuktikan kalau kau penyembah iblis, ya. Begitu. Silakan yang non muslim bertanya. Silakan Petra. Saya bertanya sama Kak Unirifa. Ya. Silakan Petra. Kerjaanmu dari dulu kan bertanya aja. Santai. Demit, kamu jangan sosok bijak pula lah. Kata saya kamu. Oke. Tuhan Jangan sambil makan. Keluarkan dulu permen karet di bibirmu itu. Kalau mau ngomong, buang dulu. Tapi biar Kau makan harum. tulang. Biar harum kamu Gitu. cium. Keluarkan. Jorok kali kau. Keluarkan dulu. Geli aku dengarnya. Geli aku serius. Mual aku. Udah. Mual. Keluarkan dulu. Buang dulu. Udah, Kalau perlu kau udah. tempel di jidatmu, lalu kau ambil lagi nanti kau makan. Iya. Oke. Tuhan Musa itu tadi masalah sihir ya. Oke, masalah sihir. Apa benar Nabi Muhammad itu kena sihir, Uni? Nah, ini mau saya jawab ya. Terima kasih pertanyaanmu, Peta, bagus. Teman-teman, saya akan menjelaskan definisi sihir dulu ya. Menurut kitab Al-Qurtubi, saya tunjukkan kepada teman-teman datanya tentang makna sihir. Itu yang perlu dipahami. Orang Kristen kadang-kadang dia nggak ngerti, tapi sok tahu kadang. Ini kitab Al-Qurtubi, teman-teman ya. Kitab Al-Qurtubi halaman 104. Ini berkaitan tentang penjelasan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini 104 ya. Ini jilid kedua ya. Nah, tafsir Al-Qurtubi ya. Halaman 104 tadi. Bentar. Berkaitan tentang penjelasan surah Al-Baqarah ayat 102 tadi. Saya harus jelaskan kepada umat Kristiani apa itu sihir ya.
Oke. Pertama, Petra sebagai orang Kristen harus paham dulu apa itu sihir ya, supaya nggak salah paham, karena kebanyakan kalian tuh nggak ngerti lalu kalian menyalahpahami. Oke, ini ya, ini tafsir surah Al-Baqarah ayat kedua. Ini ayatnya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman ya. Ini di sini kita lihat di sini 104. Kita definisikan dulu sihir. Nah, ini dia. Sihir itu Petra ini ya. Kau perhatikan Petra. Perhatikan ini, jangan kau ulang-ulang pertanyaan ini ya. Makna sihir adalah tersembunyi. Sebab penyihir melakukan sihirnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang kedua, pendapat keempat, asal makna sihir adalah memalingkan. Dari kata ma'saharaka an-kadza, apa yang memalingkanmu dari hal itu. Yakni apa yang memalingkanmu dari hal itu. Nah, jadi terpaling orang. Kemudian pendapat kelima, asal makna sihir adalah pikatan. Ya, ini membuat orang terpikat. Kemudian sihir adalah mantra. Kemudian sihir adalah apa namanya? Ibnu Mas'ud berkata, kami menamakan sihir pada masa jahiliyah dengan idhah. Menurut bangsa Arab, idhah adalah sangat bohong, mengelabui, begitu. Aku berlindung kepada Tuhanku dari wanita-wanita penyihir yang menghembuskan di buhul-buhul sihir. Yang keempat, silang pendapat terkait makna sihir ya. Dan ada beberapa ulama menyebutkan bahwa sihir itu adalah tipu daya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah bisikan dan penyakit. Kemudian sedangkan menurut para Imam Al-Qurtubi sendiri, sihir adalah mantra yang digunakan untuk mempengaruhi kekhususan orang-orang ya, planet-planet atau alam, seperti pengaruh cahaya terhadap keranjang yang berisi tongkat-tongkat, begitulah kurang lebih ya. Nah, Al-Qurtubi mengatakan apa? Menurut kami mazhab Maliki, sihir itu nyata dan mempunyai hakikat. Allah menciptakannya untuk sesuatu yang Dia kehendaki. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Selanjutnya, sebagian dari sihir itu ada yang berupa ketangkasan tangan seperti sulap dan penyulap ya, artinya tipuan lah. Nah, apakah Rasulullah pernah disihir? Oke, saya jawab. Rasulullah itu adalah manusia yang diberikan kelebihan daripadanya. Jangankan tersihir, bahkan giginya pun pernah berdarah karena dilempari. Apakah Allah tidak melindungi beliau? Justru dengan beliau disihir dan kemudian beliau dilindungilah, tidak ada implikasi buruk yang terjadi kepada Nabi kami ketika beliau disihir. Sama seperti beliau hendak diracun oleh orang Yahudi. Kalau dia nggak terkena racun dan selamat, gini ya, ini Petra ya, aku pahami nih Bebe. Kalau ada orang tidak kena racun dan tidak mati, itu tidak hebat. Wajar dia nggak mati karena dia nggak kena racun. Yang hebat itu adalah orang yang terkena racun tapi nggak mati. Ya, itu yang hebat ya. Pahami dulu Petra ya. Apa hebatnya? Seorang manusia kena sihir lalu sakit. Apa hebatnya? Karena memang dia tak terlindungi. Yang hebat itu kena sihir tapi nggak kenapa-napa. Ah, ini yang hebat. Ini yang disebut dengan mukjizat. Ada Tuhan minum anggur asam langsung bagus. Yang tidak hebat itu Biar kena dulu, colok sakit hati Petra langsung dia. Bukan, Udahlah, aku bukan. tahu. Udah diam. Baru nyerita. Enggak, aku ngajak kau berpikir. Aku jelaskan kepada kau. Sihir itu tipuan. Di mana ahli sihir dan sihir itu ada dari dua datangnya. Pertama yang diajarkan oleh setan-setan. Yang kedua diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut. Siapa malaikat Harut dan Marut? Wallahu a'lam bisawab. Malaikat Harut dan Marut menurut para ulama ada yang mengatakan ya, nanti saya nggak mau sebutkan ini karena saya nggak mau tunjukkan data. Saya harus punya data dulu. Intinya dia adalah malaikat yang menjadi ujian buat orang-orang di Babilonia dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, itu pokoknya yang penting. Tapi yang terpenting, hebatnya Nabi Muhammad adalah kena sihir tidak berimplikasi buruk kepada beliau, dilempari kotoran unta tak menjadi asbab beliau hina, dilempari berperang berkali-kali beliau tidak meninggoy. Inilah yang disebut dengan hebat. Ya, jadi betul. Saya termasuk orang yang percaya Rasulullah pernah kena sihir tapi diselamatkan oleh Allah. Berbeda dengan Syiah yang mengatakan hadis itu tak layak untuk diterima. Jadi saya termasuk yang percaya. Begitu. Silakan Petra. Mana datanya Bun bahwa sang Nabi kena sihir tidak terdampak apa-apa? Atau apakah ada suatu penyakit yang dialami dia? Ya apa penyakitnya kalau gitu?
Kau lucu pertanyaanmu nih. Mana datanya, Bun? Sang Nabi tak bernampak apa-apa. Datanya ya syubhat yang kau bawa itu sendiri. Buktinya Rasulullah tahu dari sihir, bahkan dia tahu siapa yang menyihirnya, bahkan dia tahu obatnya apa, bahkan dia berikan kemudian cara menghilangkan sihir, cara mengatasi dari sihir. Ini aku itu bisa dikatakan hebat kalau aku tahu sebuah penyakit yang kualami, lalu aku tahu obatnya. Dengan dulu nih, ini perbedaan Nabi Muhammad dengan manusia biasa nih. Aku ini akan menjadi seorang dokter hebat, dukun aku, bahkan dipuja-puja aku kayak Ida Dayak. Kalau aku tahu suatu penyakit di tubuhku atau di tubuh orang lain, lalu aku tahu apa yang menjadi asbab penyakit ini, lalu aku tahu bagaimana cara menyembuhkannya, dan betul-betul aku sembuh, aku tuh lebih hebat daripada dokter. Tahu kau kenapa aku lebih hebat daripada dokter? Dokter sekolah dulu untuk tahu penyakit ini apa, ini diagnosanya kayak mana, obatnya apa. Sementara Nabi tidak perlu dulu belajar obatnya apa, karena dia diberitahukan oleh Allah. Inilah beda Nabi dengan manusia biasa, inilah hebatnya. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak terkena sihir, ya, tidak terkena sihir, bagaimana kami umat Islam percaya bahwa sihir itu ada? Karena dengan Nabi Muhammad terkena sihir, barulah kami ini umat Islam ini, aku ini pakai masker supaya nggak ada yang kau suka kali sama aku, kau si gere-gere aku nanti, ya kan? Aku mandi soalnya, naksir kau sama aku, kau si kirim si gere-gere nanti, ya kan? Inilah kenapa Allah jaga kami umat Islam dengan pemberitahuan bahwa ada loh sihir itu. Jangankan kalian yang orang biasa, Nabi kalian pun bisa kena sihir. Kenapa? Karena orang-orang jahat, setan dari kalangan manusia dan jin, tidak akan berhenti merusak, mengganggu. Kayak kau contohnya, nggak berhenti-berhenti kau mengganggu komal-komal Islam dengan pertanyaan-pertanyaan kocak. Tapi nggak apa-apa lah, ya, setan dari kalangan manusia itu ada. Artinya Petra, tapi untung ada kau. Kalau nggak ada kau, kami nggak bisa berdakwah. Maksudnya aku nggak ada landasan berdakwah. Begitu juga untung Nabi Muhammad pernah kena sihir. Kenapa? Dengan Nabi Muhammad kena sihir, akhirnya kami diberitahu cara mengatasi diri dari sihir. Inilah Islam, brother. Yang kutanya itu lucu nih. Tuhan kau datang ke dunia 33 tahun itu manfaatnya berperadaban apa? Apa implikasinya ketika Tuhanmu mati hidup? Apa gunanya buat peradaban? Ada nggak ilmu kedokteran yang dimunculkan? Kalau kita kena salib, kita ada obat tetanus. Contohnya Yesus, dia kena paku, jadi caranya minum anggur asam biar kita nggak kena tetanus. Ada nggak gitu? Nabi Muhammad kena sihir aja menjadi asbab kami memiliki tameng untuk menghindarkan diri kami dari sihir. Gitu, braderku, ya. Nabi Muhammad ketika tidur miring ke kanan, maka ilmuwan kemudian menyatakan kalau tidur miring ke kanan akan menjadi asbab begini dan begitu. Nah, kalau Tuhan Anda, adakah sisi ilmiah yang bisa dipakai buat peradaban kita? Ketika Yesus naik keledai, maka ternyata keledai adalah tunggangan yang paling baik dari segala tunggangan. Beli keledai, nggak usah lagi beli kuda. Ada nggak kayak gitu? Kenapa Tuhan mau memilih keledai untuk naik? Apa hikmahnya dari itu? Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Atau kenapa Tuhan Anda makan ikan goreng? Kenapa nggak makan tempe goreng? Kenapa nggak makan tahu goreng? Kenapa nggak makan ayam goreng? Apa hikmah makan ikan goreng? Nah gitu. Kalau dibilang kalau kita makan ikan kan kita cerdas otaknya. Nah inilah aku bilang, sekelas Tuhan aja udah makan ikan goreng, ya kan? Masih nggak tahu kapan hari kiamat. Nah ini. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Justru itulah ya, gitu Petra ya. Paham ya kau ya Petra ya. Lanjut Petra. Kasihan aku. Kalau aku bukan, kasihan aku sama kau nanti. Kalau sihir ini kekuatan siapa nih? Atau kekuatan iblis atau bagaimana? Sihir itu bukan masalah kekuatan siapa. Tidak ada daya upaya di dunia ini kecuali izin Allah. Tidak ada iblis itu punya kekuatan kecuali izin Allah. Tidak ada para nabi punya kekuatan kecuali izin Allah. Segala kekuatan itu datang dari Allah. Bahkan sihir pun diizinkan oleh Allah untuk ujian. Kan ada surah Al-Baqarah tadi. Diizinkan sihir itu untuk ujian. Gitu. Supaya ada nanti manusia. Oh, kau contohnya. Kau belajar ilmu si gere-gere. Ternyata kau belajar ilmu si gere-gere untuk memikatku karena kau jatuh cinta sama aku. Kau pisahkan aku dari kekasihku. Nah, jahat kau kan? Tapi ada orang baik. Ada orang baik
Dia pakai ilmu si gere-gere itu untuk bermanfaat buat keluarganya. Ada adiknya jatuh cinta sama penjahat. Jadi bisa jadi bermanfaat ilmu si gere-gere itu, tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya dan implikasinya buat orang lain. Gitu. Itu loh Petra. Lalu ini pelajaran apa yang Muslim yang kalian tanggap tentang terjadinya sang Nabi kena sihir? Apa yang harus kita pelajari dari Nah, banyak. Baik. Pertama, berhati-hati, tidak boleh merendahkan orang lain. Aku nggak boleh menghujat kau. Kenapa? Kalau kau jatuh cinta sama aku rendahkan kau. Cinta ditolak, dukun bertindak. Makanya Nabi mengajarkan kami untuk berlemah lembut supaya jangan menyakiti hati orang. Karena kalau cinta ditolak nanti dukun bertindak. Makanya Bang Zuma suruh aku pakai masker. Kenapa? Karena aku terlalu manis Petra untuk dilihat. Jadi kau nanti suka sama aku. Ketika aku nggak suka dengan kau karena kau berkulup, sakit hatimu. Datang kau ke dukun si Olan nanti. Olan udah bertobat dia kan. Dulu si Olan adalah dukunnya kan. Pergi kau si gere-gerekan aku nanti. Jadi nabiku mengajarkan ada loh sihir itu. Hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, apa hikmahnya lagi? Hikmahnya adalah nabiku mengajarkan supaya kami ini selalu bertawakal kepada Allah dengan membaca 3 kul. 3 kul ini adalah surah Al-Quran, yang mana ketika kami baca setiap hari dalam kekhawatiran kami terhadap kejahatan manusia, kami selalu diarahkan untuk beristighfar kepada Allah, membaca Al-Quran dengan banyak pahala. Hikmahnya banyak. Karena kami kalau orang Islam itu baca Al-Quran dapat pahala. Nggak ada kayak kalian baca Bible malah dapat dosa. Apalagi baca Amsal 7:18 ya, malah birahi kau nanti. Jadi artinya Petra, kalau ditanya manfaatnya apa, tentu banyak. Ya tentu banyak. Supaya kami ini lebih berhati-hati dalam menjalankan hidup sosial. Ya, tahu kau si gere-gere kan? Tahu kau si gere-gere? apa tuh? Kau orang Batak nggak tahu si gere-gere, kayak mana kau ini? Nggak tahu kau si gere-gere? Ya nggak tahu. Orang Batak nggak tahu si gere. Ay, mak. Pergi kau si borong-borong dulu. Main-main kau si borong-borong dulu ya. Kau tanya dulu. Aku mau belajar si gere-gere gitu ya. Oh, terus gini, ketika sang Nabi kena sihir, apakah dia mempunyai kesalahan? Tidak. Apa kesalahannya? Kecuali pas dia lagi kena sihir, dia colong mangga orang. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Lalu kenapa dia kena sihir, bisa kena sihir kalau tidak punya salah dia? Ya, dia kan manusia. Kan dia selamat, dia kan selamat karena dia adalah orang benar, rasul pilihan Tuhan, makanya dia kenapa-napa. Dia hanya merasa melakukan sesuatu, tapi dia hanya merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu. Jadi dia tidak melakukan tindakan aneh. Ya, dia Apa yang merasa dilakukan saja. dia? Ya, nggak ada merasa. Kau ini lucu. Kalau aku merasa bukan berarti aku melakukan sesuatu. Aku merasa kemarin ke pasar, belum tentu aku ke pasar, kan merasa. Kau berarti contohnya, aku merasa masuk surga, kan perasaanmu aja, padahal kau kan nggak masuk surga. Gitu. Nah, terus lanjut lah. Apalagi? berarti kesalahan- Tapi gantian lah. Gantian lah biar kesalahannya di adil. Nabi, Nggak ada lah, sekarang gantian lah. Nah, Oke, silakan. pertanyaanku tuh simpel aja Petra ya. Aku pengen kau dengan pertanyaan ini kau merenung. Kau kan pintar, ya kan? Kau kan nggak botol kan? Kau pintar. juga. Lama kau. Ada lah kau Aku pintar-pintarnya botol aku kok. tengok. Nggak ada pintar. Nggak ada kau ada. Aku orang Batak itu ya. Orang Batak itu otaknya tuh jalan, cerdas. Makanya banyak yang di pengacara kan. Tapi kenapa masalah teologi nyungsep? Karena dikuasai doktrin. Kau boleh memilih. Kau boleh lari dari pertanyaan ini. Kau boleh berdiam diri. Pertanyaanku gini. Waktu Yesus diuji sama iblis, dia diangkat dibawa oleh iblis. Ya. Bagaimana cara iblis membawa Yesus pada waktu itu? Menurutmu? Coba menurut logikamu lah. Berbimbingan tangan mereka jalan bareng? Digendong Yesusnya? Atau numpang Yesus di punggungnya iblis? Atau yaudah kau dulu iblis, aku jalan di belakangmu? Atau kayak mana coba? Silakan Petra. Ini sampai sekarang menjadi pertanyaanku yang aku memang bermimpi-mimpi nih. Aku melamun aku. Kayak Tuhan, orang Kristen ini kayak mana lah caranya gitu ya. Gitu. Coba silakan Ini Petra. aja Coba. dulu. Coba kita buka dalilnya. Oke, kita buka dalilnya ya. Baca di situ. Ya, coba buka Matius 4 nomor 1 sampai 11 Petra. Pertanyaannya itu,
Salah itu. Matius, Loh, kok pertanyaan pula yang salah. Lucu Bapak ini. ayat. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Nah, di sini perikopnya pencobaan di padang gurun. Baca Petrak. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Ini roh di mana ini tuh bukan dibawanya? iblis ya. Berarti Bentar. Perhatikan roh ini adalah roh Allah sendiri. berarti bukan Allah iblis. yang ngantarin, yang membawa menghadapi Nah, iblis gitu. iya. Iya. Ada kata nggak? Nanti Iya. kau terima. Bentar kau terima tuh. Ya nggak apa-apa. Iya, iya Memang nggak itu. apa. Iya, Memang iya, itu dengar faktanya, dulu. karena Iya, nggak apa-apa. kita- Nggak, aku lagi membuat ilustrasi. Aku ini orangnya suka berimajinasi. Nah, Jadi roh jadi Tuhan kita pelajari. dibawanya Iya, lah si Yesus ini ke hadapan iblis. Ini loh, iblis diantarkan gitu. Diantarkan. Sebentar Kak. Ya, lanjut. Kita tuntaskan dulu. Maka Yesus dibawa oleh roh. Nah, ini kan memakai R besar kan berarti melambangkan Allah ini. Dah? Ya, berarti itu roh Tuhan ya. Hah? Ya, itu roh Tuhan ya. Yang Burung. pertanyaanku Untuk bukan itu. dicobai. Bukan itu yang kutanyakan. Aku bukan itu yang kutanyakan. Yang kutanyakan itu adalah di pasal keempat ayat kelimanya, ketika iblis yang membawa. Kalau Tuhan yang membawa, oke lah kau bisa berkelit. Itu kan Tuhan yang bawa, masih aja lucu. Tuhan bawa Tuhan ke hadapan iblis. Nah, kan lucu juga tuh. Yang kutanyakan sesuai pertanyaan, cara iblis membawa Yesus, kau baca di ayat kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Ini, nah kau gak bisa berkelit lagi. Ini telah iblis yang Nah, bawa. Sebentar, Un. Sebentar. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Sebentar. Mau lari dia. Ternyata Maka di ayat lain Yesus- dia tidak bisa kabur. Sebentar, bukan kabur. Ini jelaskan nih, yang membawa dia kan roh sendiri. Dimasukin Ya ke kardus kali. kan? Jangan gitulah. Ini diskusi Iya, baik iya, nih iya. sama Yuni. Iya, baik. Aku sama Tante Uni ini aku udah lama kenal. Oke? Nah, maka Yesus dibawa oleh roh. Nah, roh Allah sendiri yang membawa ke padang Iya, gurun itu kan udah untuk kulewatkan. dicobai iblis. Nah, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si Bukan pencoba itu yang tante tanya, anakku. Apa Yang itu? tante tanya itu waktu iblis yang bawa. Kalau Tuhan yang bawa, oke lah, entah dirasuki, entah dicap, ciup-ciup, kembang kecup, cering. Nah, namanya Tuhan ya kan? Yang tante tanya itu, anakku, di ayat kelimanya. Kemudian, coba ilustrasi Tuhanmu ya. Yesus lagi di mana dia tuh? Nah, pertama Yesus nggak tahu aku lagi di mana dia kan? Dibawa sama Tuhan, diantarkan kepada iblis. Di tangan iblis dibawa dia lagi. Ini kok kayak gini kali lah gitu loh. Ayat kelima, anakku. Ayat kelima. Nah, anakku baca. makanya kita baca secara runut dulu, biar paham kan? Nah, dan setelah 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba, artinya si iblis ini. Si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, iblis mengakui bahwa dia anak Allah ya. Jika engkau anak Betul. Allah. Gini Petra, tunggu Petra. Dan kalian menganggap juga kan iblis itu betul kan? Kau dan iblis sama-sama mengakui kalau Yesus anak Allah kan? Ya sama kalian ke iblis. Yaudah lanjut. Kena lagi. Lanjut deh. Jika engkau anak Allah, ya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, di sini si iblis, menawarkan batu-batu itu supaya menjadi roti. Apa makna daripada ini? Batu-batu ini. Enggak nanya itu, enggak ada urusannya Bentar. sama aku. Biar saya Enggak jelaskan. peduli aku. Ya udahlah. Kau Sebentar, pengen biar saya kali jelaskan. ngejelasin ini. Karena iblis tahu bahwa Yesus ini sedang lapar. Jadi iblis merasa bahwa Iblis kehidupan aja tahu Tuhan lapar. Tunggu. ya tahu dong. Makanya di sini kan 40 hari 40 malam. Ya dibully lah, masa enggak pula? Iblis tahu lah. tahu Tuhan. Diam dulu. Iblis Makanya- tahu Tuhan. Diam dulu. Aku lagi ngomong ini. Ya. Iblis tahu kalau Tuhan lagi lapar gitu. Iblis pernah Ya. lapar nggak? Iblis pernah lapar nggak? Iblis pernah lapar nggak?
lapar lah, tapi makanannya Mana? manusia. Coba dalilnya kalau iblis pernah lapar. Kalau Tuhan pernah lapar, kalau punya Tuhanku lapar, iblis nggak lapar, mending aku nyembah iblis. Nyembah Tuhan yang pernah lapar. Nah, makanya ketika dikatakan perjanjian lama, nah, apa Astagfirullah. dikatakan? Debu tanah lah yang menjadi makananmu. Itu firman Tapi kepada manusia ular kau bilang tua tadi kan? itu ular bukan iblis. Artinya- Kau ada kau. Jangan lari dulu ke sebuah ayat yang ambigu itu. Sebentar, kan- Itu deh. Itu Karena- ular, karena- itu nubuatan tentang vakum cleaner. Vakum cleaner itu ular yang makan debu. Nggak ada ular yang makan debu. Iblis pula kau bilang makan debu, ada-adanya kau. Nah, arti daripada debu tanah itu manusia itu sendiri. Makanan daripada ular tua, yaitu si iblis. Coba, Nah. satu manusia yang pernah dimakan iblis, coba. Hah? Satu manusia yang pernah dimakan. Kita inilah makanannya si iblis. Makanya terjadi penyesatan. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Aduh, ini parah ini. Nah, itu Aduh, bukan lambang daripada satu. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Nah, jadi gini Petra, tunggu Petra. Ini aku menarik cerita kau. Ini aku suka dengan. Aku tuh kalau si Petra yang bercerita, aku nggak membantah. Aku akan mengeksplor pemahaman Petra supaya nanti ada yang ikut Petra, buka gereja sendiri buat denom. Aku jadi adminnya nanti. Masalah perpuluhan aku yang bantu ngitung nanti ya. Kenapa? Orang-orang seperti Petra ini nggak bisa dibantah, guys. Ngapain kita membantah orang yang sudah memiliki doktrin sendiri, pemahaman sendiri, la ikrah fiddin. Nah, lanjut Petra ceritanya. Jadi Tuhan anak dibawa oleh Tuhan Roh Kudus menghadap iblis. Lanjut gimana? Terus Tuhan anak dibawa sama iblis, itu kayak mana caranya Petra? Ketika iblis menawarkan batu, nah, ini kan sangat konyol pemikiran si iblis tadi. Nah, apa yang terjadi? Suruhlah batu ini menjadi roti katanya. Jadi pemikiran daripada iblis lebih penting tubuh jasmania daripada rohania. Nah, makanya dikatakan Yesus, nah, ada tertulis. Tapi iblis tahu kalau Tuhanmu lagi lapar ya? Ya tahu dong, makanya di sini dikatakan bahwa Yesus sedang lapar, di sini sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Sama dengan kita juga ketika Ibu Uni Ripa ketika puasa, kan ada juga iblis mencobai. Udahlah, minum aja itu es cendolnya. Kan gitu kan? Iya. Kau Itu jangan salah. kau kan juga kayak gitu kan? Waktu aku puasa Iya kan kau dong. suruh aku minum kemarin. Kau berarti iblis kau ya? Ingat nggak kau? Ingat nggak kau Nah. waktu aku puasa kau suruh aku minum? Iblis kau. Iya. Dia pernah Nah. Ustaz Arif Nah. waktu aku puasa minumlah katanya. Emang iblis dia nih. Lanjut ya iblis. Nah, jadi nah, ketika batu ini disuruh iblis supaya menjadi roti, nah, sementara yang lebih utama di sini dijelaskan Yesus adalah kehidupan ini bukan hanya dari roti saja, tetapi hidup dari firman Allah. Apa yang dimaksud kita hidup dari firman Allah? Apa Itu maksudnya? tetap teguh di dalam suatu kebenaran. Makanya kita hidup oleh karena kuasa Tuhan, kuasa Roh. Nah, karena kehidupan itu berasal dari Dia, bukan dari batu tadi, bukan dari dunia ini, menghidupkan roh kita. Nah, seperti itu maknanya ini. Ya, ayat kelima baca. Di sini iblis gagal. Nah, kalah di sini dia kan. Lalu iblis membawa Ya, Tuhan adu mekanik sama iblis. Iblis kalah ya. Apa hebatnya Tuhan menang lawan iblis coba? Kampret. Nah, Ada pula Tuhan adu mekanik sama iblis. Udah lanjut. Emang Tuhan kalian ada-ada aja. Suka kali berantem. Lanjut. Nah, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bangunan bait Allah. Ini disuruh bundir ini. Lalu Lu bundir. lalu berkata kepadanya, jika engkau Tunggu. anak Allah. Itu dulu kau jelaskan. Itu poin pertanyaanku yang tak kemana-mana kau jelaskan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Itu jawab. Bagaimana cara Yesus dibawa oleh Cara iblis? membawanya iblis memang dengan kekuasaannya. Kayak mana? Nah, kekuasaan Digandeng? iblis itu. Dirasuki? Nah, bukan dirasuki. Kayak mana? Pak. Kayak mana? Nah. Tuhan dibawa iblis loh. Kau bayangkanlah itu. Nggak Iya. ada kau sedikit pun berpikir Tuhanku dibawa iblis. Iya. Coba gimana caranya Tuhan dibawa iblis? Nah, ketika iblis membawanya adalah sesuai dengan kuasanya.
Jangan Ya salah kayak loh, iblis ini mana? mempunyai kuasa. Apa kuasa iblis membawa Tuhan? Ini Tuhan loh yang digeret-geret loh. Keledai, kalau kau tanya gimana keledai membawa Tuhan, dengan cara ditumpangi di punggungnya. Oke. Tuhan duduk di Oke. atas keledai, jalan lagi nih ya kan, treng, treng. Kalau iblis membawa Tuhan, kayak mana? Apakah Tuhanmu duduk di bahu iblis? Apakah digendong sama iblis atau dirasuki iblis atau kayak mana? Nggak mengerti aku. Di dalam ayat ini itu tidak dituliskan. Nah Tapi itu yang jelas, ingin kutanya. Menurut kau yang pintar, kau punya Roh Kudus nih kan? bagaimana saya Kau menerangkan penjelasan. bahwa di dalam ayat ini tidak dijelaskan di sini bahwa Nah, dengan pasal gini. apa. Artinya Itu karena iblis mempunyai kuasa. Nah, lalu iblis Berarti iblismu pernah suatu- berkuasa kepada Tuhan. Tunggu. Berarti Tuhanmu pernah di bawah kuasa iblis. Iya. Iya. Ini kan suatu gambaran. Jangan ketawa dulu. Ini kan suatu gambaran. Mama. Suatu gambaran. Mama. Sebentar. Enggak lah, lucu. Ketika- Aku kaget aja. Sebentar, Shock aku. sebentar. Oke. Ya lanjut. Oke. Astagfirullah. Oke, nanti tertawakan setelah saya berbicara. Iya, shock aku. Ini di Dek. dalam suatu Maaf kejadian ya. ini ya. Ampun gitu. Konslet otaknya. Ini suatu lambang yang apa yang kita lakukan. Contohnya, ketika iblis berkuasa kepada Tuhan sendiri, apalagi kepada manusia ini. Makanya di sini kita harus hati-hati. Nah, seperti Ibu ceritakan tadi tentang sang nabi hingga sang nabi kena sihir. Nah, di sini kita harus mempelajari juga. Jangan sampai kita kena sihir oleh karena kesombongan kita. Kalau Nabi di kena sini- sihir itu bukan berarti dia dikuasai iblis. Dia tidak dikuasai oleh iblis. Nggak dikuasai. Sihir itu adalah, sebentar dulu aku jelaskan. Kan aku dulu, sihir itu tipuan. Kalau aku kena tipu wajar. Aku bukan Tuhan yang maha Tipuan mengetahui. ini pekerjaan siapa? Kan otomatis kan pekerjaan iblis juga. Pekerjaan orang Tipuan ini. Yahudi. Menggunakan, Bukan lah, kan yang menyihir kan gimana orang sih? Yahudi. Oke, orang Yahudi. Tetapi iblis Ah. memakai orang Yahudi itu. Di mana Yang tertulis salah. kalau iblis memakai? Iblis mengajarkan buhul apa mantra-mantra yang dibaca oleh orang Yahudi itu diajarkan segala kekuatan itu semuanya Tuhan yang izinkan. Tuhan yang izinkan itu. Bukan berarti Tuhan ingin menganiaya nabinya, tidak. Tapi justru di situ sama seperti ini. Ketika Raja Namrud memasukkan Abraham atau Ibrahim ke dalam api, ya kau dengarkan baik-baik nih. Ini penting nih. Ini hikmahnya bertuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu nih. Waktu itu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Berkuasa enggak Raja Namrud terhadap Ibrahim? Berkuasa. Apa bedanya Raja Namrud dengan iblis? Dia menipu dirinya sendiri. Namrud itu merasa bahwa dia telah menguasai Ibrahim dengan membakar Ibrahim. Padahal api itu tidak menyentuh kulit Ibrahim. Sama, iblis merasa, orang Yahudi merasa mereka mencederai Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah. Karena apa? Apa yang mereka anggap pelajari di Babilonia itu ujian bagi mereka. Ketika mereka gunakan kejahatan itu untuk menyakiti hamba Allah yang terkasih, kekuatan itu tidak berdaya, brother. Kenapa? Ada Allah yang melindungi para al-anbiya. Sama seperti ikan. Kau pikir apa bedanya ikan dengan iblis? Ikan menguasai Yunus waktu itu. Dalam perutnya lagi Yunus. Mati nggak Yunus? Nggak mati, brother. Kalau kita orang biasa lihat, waduh mati itu orang dari makan ikan paus dia. Ikan paus sedang menguasai Nabi itu. Kalah Nabi itu. Tapi di dalam perut ikan dia hidup. Disinilah Allah tunjukkan bahwa walaupun dalam keadaan kita terlihat kita sedang tersakiti, terzolimi, mungkin suatu saat mungkin aku masuk penjara, misalnya naudzubillah min dzalik, kalian akan lihat si Ipa menderita dalam penjara. Kalian nggak tahu. Jangan-jangan seperti Buya Hamka ketika di penjara, disitulah dia bisa menghafalkan dan menjadi ahli tafsir Al-Quran. Inilah Islam. Ya, ini kebesaran Allah. Jangan kalian pikir ada di lubang gelap kalian tersiksa. Kalau kalian berada di lubang gelap sekalipun, banyak ular di dalamnya, bahkan banyak setan di dalamnya, kalau kalian hanya takwa kepada Allah, sedikit pun bulu kalian tidak rontok. Inilah yang diajarkan oleh Allah kepada kami. Artinya apa? Inilah Tuhan sejati. Yang mengerikan itu sudah jadi manusia di dunia, sudah berstatus Tuhan, mati di tangan Hansip Romawi. Sangat kasihan ya.
Udah minta tolong lagi sama Bapak. Maju pula ke depan, bersujud lagi. Biarkanlah semua atas kehendak-Mu. Eloi, Eloi lama sabachthani. Mati pula. Ini Tuhan nggak berkuasa. Tapi perhatikan Allah. Ibrahim alaihissalam dikuasai Namrud, dimasukkan ke dalam api. Tak sebulu pun rontok. Yunus ditelan binatang, hewan laut besar. Dikuasai hewan laut. Tak seupil daging pun koyak. Yusuf dikuasai oleh saudara-saudaranya, Yehuda dan adik-adiknya. Yusuf, ya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, dibuang, justru jadi raja Mesir. Jadi di sini Allah ajarkan, kalau orang berniat jahat kepada kami umat Islam, kalau kami takwa kepada Allah, seujung kuku pun kami tidak rontok, sebulu kami tidak rontok. Kemudian siapa lagi? Nabi Ayub alaihissalam, sekujur tubuh sakit, karena hatinya tenang kepada Allah, tidak dirasakan sakit itu. Inilah Islam. Nabi Muhammad Ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali diboikot, hendak dihabisi nyawanya. Selamat enggak? Selamat sampai beliau selesai mengabarkan Al-Quran. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam dikelilingi hansip Romawi, orang Yahudi, hendak dihabisi nyawanya. Selamat enggak? Allah selamatkan. Inilah yang disebut dengan maha kuasanya Allah. Tapi kalau ada Tuhan yang dikuasai oleh iblis, maka Tuhanmu itu tidak absolut, tidak mutlak kekuasaannya. Kan ada masa dia dikuasai sama iblis. Aku takut, Petra. Kalau nanti aku bersesurga dengan Tuhanmu, Petra, jadi Kristen aku, ikut kau aku, ya kan? Berdualah kita di surga Tuhanmu. Aku takut nanti iblis datang ketemu Tuhanmu lagi, kalah lagi Tuhanmu di situ. Gimana lah nasibku, Petra? Karena dulu pernah sejarahnya Tuhan dikuasai iblis. Ah, ini dia. Ya, ini dia yang saya tidak bisa terima secara logika bahwa Tuhan pernah dikuasai oleh iblis. Makanya aku tanya samamu, dekku, bagaimanakah cara iblis itu membawa Tuhanmu? Kenapa? Diksi membawa itu mengajak orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Aku kalau diam saja, Bang Datua ini kalau mau memindahkanku ada beberapa cara. Digeret, digendong, ditendang, ya, atau pakai sekop diginiin kayak kotoran itu, dibuang, atau pakai gerobak dia, bisa aku pindah. Ini bisa pindah aku. Tuhan yang manusia, berwujud manusia, berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain yang membawa iblis. Maka kenapa aku pertanyakan hal ini? Ini mengajak kau, Petra, supaya kau berpikir, mungkinkah Tuhanmu dibawa oleh setan, iblis, Petra? Mungkin menurut kau. Kita lanjutkan inilah ya. perbedaan kita. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Tuhanmu dibawa iblis, Tuhanmu dikuasai iblis. Lanjut. Iya, tetapi nanti kita lihat endingnya ya. Nah, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, kemudian iblis membawanya ke kota suci. Nah, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk. Makna daripada ini supaya gagal penyalipan itu, karena di dalam penyalipan itu ya, kematian Kristus di kayu salib adalah terhadap penebusan dosa. Untuk menebus dosa. Halo, konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Nah, iblis tidak mau bahwa suatu program itu yang berasal dari karya terbesar dari Allah itu supaya gagal. Ada berapa iblis? Ada berapa iblis? Ada berapa iblis waktu sejaman dengan Yesus? Ada berapa orang iblis? Ada berapa ekor iblis waktu itu? Di sini nggak ditulis lalu. Iblis yang membawa Yesus
yang tidak menginginkan penyaliban sama nggak dengan iblis yang merasuki Yudas yang membantu penyaliban? Nah, nanti kita bahas itu. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu makna yang tadi. Supaya iblis ini tidak terjadi penyaliban di kayu salib, karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, iblis di sini pintar. Wah, nanti Iblis pintar mana daripada Yesus? lebih pintar Yesus lah. Dia kan sang pencipta langit dan bumi. Coba kepintaran iblis tadi apa coba? Nah, kepintaran iblis supaya untuk menjerat sesuatu yang tidak benar. Itu kepintarannya. Tetapi Apa untuk contohnya? Apa contohnya penjaratan yang tidak benar? Contoh. ya sampai mematikan orang lah. Ya, apa Tetapi kepintaran tidak Yesus bisa. mengalahkan kepintaran iblis coba? Kalau kepintaran Yesus itu ini kekuasaannya bisa menghidupkan Bukan kita. kekuasaan. Nah, Yang ku bilang kepintaran. Tadi kau bilang iblis pintar karena telah nguji Yesus. Iya, aku akui ya. Aku kalau diuji itu sama dosenku. Secara kredibilitas dosenku lebih pintar dari aku karena mereka lebih belajar, mereka sudah dapat ininya ya, sertifikatnya. Tuhanmu diuji sama iblis. Mana lebih pintar? Yang menguji atau yang diuji? lebih pintar Kristus lah. Loh, tadi dia Oke, kita dikuasai lanjut ya. iblis. Tunggu dulu. Waktu dia dikuasai iblis, pintar nggak dia itu? Di sini kan kita harus mempelajari, makanya ada pun ayat ini kita harus Aduh, Petra, apa? kalau kau jadi pendeta serius banyak ini gerejamu ada penuh loh. belajar ini. Penuh loh, Dek. Ada pelajaran yang makna daripada ini yang perlu kita pahami. Tadi kayak pertama kan bahwa kehidupan ini bukan hanya dari roti saja, tetapi siapa roti itu sebenarnya? Roti itu adalah dia sendiri, siapa? Yesus itu sendiri. Wah, jadi roti lagi dia sekarang. surgawi. Banyak kali gelar Yesus di domba ya, jadi roti ya. Ya banyak lah, makanya dikatakan Yesus, akulah roti dari surga. Katanya kan tubuhnya. Roti pula. Itu. Berarti dia Jadi di roti. datang iblis kan, Makanan datang berarti iblis. Tuhanmu. Nah, datang iblis mau menggantikan roti dari dunia, sementara roti Yaudah. surgawi sudah turun. Habis ini gantian ya Petra. Ya, oke, itu denom Petra ya. Ini namanya adalah denominasi Petraisme. Ya, denom ini baru dibentuk dan nanti Petra akan bangun gereja. Buat kalian Kristen yang ingin mensupport si Petra, tolong donasi ke Petra, kirimkan ke nomor rekening dia. Karena Petra ini salah satu orang yang ketika dia bersuara itu dia punya dalil ya. Jadi kalian ikuti Petra, buat gereja buat Petra, dan mungkin insya Allah akan mengalahkan Martin Luther ya. Oke, Petra gantian ya Dek. Yang lain dulu ya Dekku. Kalau bikin lanjutkan gereja dulu ayat nanti ini. dulu. Udah paham aku. Udah lah kau betul. Gini, terakhir daripada Udah ayat kau ini kan betul, iblis Dekku. kalah kan? Iya udah. Oke Yesus lah, itu oke. roti. Yesus dikuasai iblis. Pokoknya udah lah, hebat kau ya. Mudah-mudahan banyak yang Oke. ingin ikut jemaat Petra ya. Ya, Uni Rupa juga hebat ya. Tapi Iya. ada salah satu yang mau saya pesankan. Apa itu? Menurut aku sih gini, Uni. Apa? Kan ada saya dengar dari logika yang beginilah begini. Kalau bisa langsung minta maaf aja lah. Kami Minta maaf sama siapa? sama orang Kristen. Ngapain aku minta maaf sama orang Kalau- Kristen, Dek? Hah? Ngapain aku minta maaf? Salahku apa? Apa salah saya? Sama kayak Yesus aku dituduh salah. Apa salah saya? Bawa aku ke Pontius Pilatus dulu. Kalau aku tidak terbukti Oh, gitu bersalah ya. di Pontius Pilatus, kalian salibkan, berarti kalian zolim. Nggak apa-apa. Matiku kayak Yesus lah. Ngapain aku Aku minta sih maaf? hanya- Apa salahku? Nggak boleh minta maaf kalau nggak salah, nggak boleh Dek. Minta maaf itu kalau salah. Kalau nggak salah ngapain minta maaf? Mubazir Dek. Ya. Oke lah Kak. Oke. Makasih Kak ya. Ya Petra, buatlah denom baru Petraisme ya, insyaallah ya akan banyak pengikutmu itu. Oke, kita sapa yang lain nih, Bang Arsen dan Bang Namor. Umat Kristen yang awam bertanya saja, kalau berilmu seperti Petra ya, ini ilmu Petra ini ngeri loh, tinggi lah ilmu dia loh, ilmu kekristenannya ngeri banget ini. Aku aja takut sama dia nih ya. Hampir menyaingi Luga dia. Luga punya gereja sendiri, Petra punya gereja sendiri. Nanti aku voting di mesia.org. Siapa yang lebih layak menjadi nabi Kristen? Luga, Petra, Darni, Kiamat atau Edis? Nanti votingnya buat umat Kristen boleh lah. Siapa yang terbanyak nanti akan dapat hadiah. Mana tahu dari modal situ dia bisa bikin gereja.
Kita bantu Petra untuk membuat gereja, ya, mengajak orang-orang Kristen menerima bahwa Yesus pernah dikuasai iblis. Kan keren tuh. Namanya adalah doktrin Petraisme. Gitu. Ya, jadi gitu ya teman-teman, konklusi diskusi dengan Petra ini. Nauzubillahi summa nauzubillahi min dzalik ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullah. Bagaimana mungkin Allah memberikan hukuman berupa kehinaan dan siksa yang sangat mengerikan buat mereka? Bagaimana mungkin tidak diberikan hal itu? Sementara inilah mereka. Tuhan dikuasai iblis. Tuhan diuji iblis. Ini yang menjadi asbab kenapa mereka itu dilaknat oleh Allah. Karena pengingkaran mereka yang menjadi asbab kebencian terhadap agama Islam. Ini makanya saya bawa tadi, ketika para nabi saja dalam surah Al-Baqarah, barang siapa yang membenci nabi-nabi dan membenci malaikat, barang siapa yang memusuhi para nabi dan memusuhi malaikat Jibril, Allah akan memusuhi. Artinya membenci yang dikasihi oleh Allah saja akan dimusuhi oleh Allah. Apalagi memiliki doktrin yang menjadi asbab Tuhan itu tercela, dihilangkan sifat ketuhanannya. Nauzubillahi min dzalik. Inilah kita belajar teman-teman. Belajar bahwa Islam itu adalah agama yang betul-betul menjadi asbab kita itu tidak merendahkan Tuhan. Coba penjelasan Petra tadi. Dengan tegarnya, dengan lantangnya, dengan tenangnya dia mengatakan, iya Tuhan saya dikuasai iblis. Jangankan dikuasai iblis, Tuhan saya mati di tangan manusia. Itu sebuah penistaan terhadap Tuhan. Makanya berupaya mereka menjelaskan, oh yang mati bukan Tuhan, yang mati adalah kemanusiaannya. Apakah manusia itu Tuhan? Iya. Inilah yang disebut dengan apa? Menafikan apa yang mereka ucapkan. Iman itu ikrar bilisan, tasdik biqalbu, lalu amal bil arkan. Saya mencintaimu. Itu hanya janji. Pembuktiannya apa? Ditunjukkan dengan implementasi. Dibenarkan di dalam hati, tidak dikhianati dengan hati. Inilah yang disebut dengan iman. Tapi mengatakan Tuhan saya mulia loh, tapi percaya dia terkutuk. Tuhan saya maha kuasa loh, percaya dia mati. Ini disebut dengan munafik. Perkataan awal yang mengatakan Tuhan saya maha kuasa dibantah dengan implementasi bahwa Tuhan saya mati. Ini yang disebut dengan ketidakbenaran. Karena dalam teori kebenaran ini tidak konsisten, tidak koherens. Karena kebenaran itu adalah statement yang sesuai dengan realitas. Itu kebenaran. Kalau ada pernyataan yang tidak sesuai dengan realitas, contoh, buku ini segitiga, itu pernyataan. Apakah betul buku itu segitiga? Mari kita lihat. Secara realitas buku ini bukan berbentuk segitiga, tapi persegi panjang. Maka pernyataan buku itu segitiga, itu salah, itu tidak benar. Sama, Tuhan saya maha kuasa, tapi mati. Maka perkataan Tuhan maha kuasa itu tidak berlaku lagi. Karena itu kesalahan dalam berucap. Apakah Tuhan tidak maha kuasa? Definisi Tuhan adalah berkuasa. Maka yang salah bukan definisinya, tapi Tuhan yang dituhankan yang salah. Itu yang disebut dengan ontologis ilmu hakikat. Oke, kita sambut yang lain. Kalak, muslim non muslim? Kalak. Saya non muslim. Ya, berapa umur? 7 tahun. Kami tidak menerima penipu. Domba, penipu dalam nama agama. Penipu ular muda buat kami itu dibuang ke dalam tong sampah. Ya, saya tidak menerima penipu. Buat apa berbicara dengan penipu? Awal bersuara saja sudah menipu. Bagaimana mungkin kita lanjut diskusi? Apakah kami hanya akan menerima tipuan-tipuan darimu saja? Inikah yang diajarkan sama orang tua dan keluargamu, agamamu? Justru ketika kau naik ke atas mengatasnamakan Kristen, kau sedang mencemari agama Kristen. Kau menipu atas nama Kristen, justru kau sedang menghina agama Kristen. Jangan berharap kau membela agama Kristen di sini. Kau sedang melemparkan kotoran ke dalam agama Kristen. Mengaku Kristen lalu mengadakan tipuan. Saya umur 7 tahun. Itu namanya penipuan. Dalam ranah akademisi, salah itu masih normal, typo itu masih wajar, lupa itu adalah natural, penipuan itu pilihan. Seorang profesor, gelar profesornya bisa dicabut karena penipuan. Apalagi seorang manusia tanpa ada tahu identitasnya siapa, lalu berbicara di sini dengan tipuan. Maaf, nggak ada waktu kami melayani para penipu. Oke, lanjut.
Siang Kristen apa sih bang? Cuman saya lebih ke hampir menjadi ateisme karena belajar filsafat sih. Cuman saya yakin kalau Tuhan itu emang hanya Islam. Ya gini brother, ya kalau kita bicara ilmu filsafat itu alat. Jadi kalau seandainya karena filsafat itu hanya menjangkau apa-apa yang memang bisa kau jangkau. Kau tidak bisa membuat metode dari sesuatu yang tidak bisa kau indrakan, adikku. Tidak ada istilahnya dalam Islam itu menafikan hal gaib, lalu hanya menerima sesuatu yang saintifik aja. Karena tidak semua, bahkan jangankan sesuatu yang memang kita belum diizinkan untuk mengindrakan, bahkan apa yang memang sudah ada di dunia ini yang diakui secara saintifik pun banyak yang tidak bisa kita indrakan. Suara ultrasonik diakui keberadaannya. Ada hewan yang bisa mendengar, kelelawar. Apakah manusia bisa mendengar? Jadi bagaimana mau membuat metode? Bagaimana menguji secara empirik sesuatu yang tidak mampu diindrakan? Galaksi dengan lingkaran-lingkarannya, kita hanya membuat teori. Para scholar itu hanya membuat teori, tapi tidak mampu untuk membuatnya, mengempiriskannya, apalagi untuk mengeksperien dan mengeksperimenkan. Banyak. Nah, jadi kalau belajar filsafat itu hanyalah alat untuk menjelaskan sesuatu, ya, untuk menjawab sesuatu. Karena filosof itu kan artinya kan pecinta kebijaksanaan, filosofia itu. Nah, maka para filosof itu adalah orang-orang yang berusaha untuk menjawab apa yang tidak mampu dijawab dengan metode filosofi. Gitu. Ya. Silakan Yuhu. Ada lagi mungkin terakhir? Iya, jadi Bang Yuho, jadi perkuat iman Anda, itu aja. Jangan gara-gara sebuah filsafat keimanan Anda hancur lebur. Karena filsafat itu adalah buatan manusia, bukan buatan Allah. Paham Bang Yu ya? Paham? Bang Yu, saya turunkan dulu ya. Silakan Bu. Ini yang dibahas tentang teknologi apa penciptaan yang Maha Kuasa? Tentang Ibu agama, muslim Bu. atau non muslim? Ibu muslim atau non muslim? Kan tadi saya tanya uninya Muslim atau Kristen. Saya muslim, Bu, muslimah. Oh, Kalau ibu? alhamdulillah Muslim. Oh ya, di sini diskusi lintas agama, Bu. Saya di sini orang yang berusaha menjadi teman diskusi untuk orang-orang non muslim. Di sini kita diskusi lintas agama Bu Ayu ya. Tapi setahu saya kalau masalah agama kan mengajarkan kebaikan. Nah, Baik belum tentu benar. Ya, nggak apa-apa Manoto, saya jawab. Baik belum tentu benar, Bu. Karena baik itu subjektif. Baik itu tergantung siapa nanti yang bilang baik. Bagi Ibu, bentar saya nggak mau berdebat dengan sesama muslim. Pun mengajarkan kebaikan, Mbak. Baik belum tentu benar, Bu. Orang Islam yang naik ke sini kalau mau mendebat saya minimal kredibilitasnya di atas saya. Karena saya tidak mau mempermalukan siapapun di hadapan saya, apalagi saudara muslim. Mohon maaf dengan sangat ya. Saya tidak mau menjadi asbab saudari-saudara saya yang belum pernah baca, yang belum pernah mempelajari, tiba-tiba berkoar di depan saya, nanti kemudian terbantahkan oleh saya, ditonton oleh 1,2 orang, di-live-kan di YouTube, wajahnya kelihatan, akhirnya dihujat oleh orang lain. Saya tidak mau kalian malu. Makanya moderator cepat-cepat menurunkan, makanya saya tidak mau umat Islam bertanya, kenapa? Saya tidak mau berbantah-bantahan dengan umat Islam. Kalau anti kredibilitasnya dalam ranah agama dari saya naik ke atas, izinkan Bang Datuk. Saya justru ingin ngobrol dengan orang-orang yang lebih jauh berilmu dari saya. Kenapa? Beliau berhak menyampaikan knowledge. Tapi kalau berbicara semua agama mengajarkan kebaikan, apakah kami pernah membuat statement bahwa semua agama mengajarkan kejahatan atau ada agama mengajarkan kejahatan? Kalau Anda bicara semua agama mengajarkan kebaikan, bagi Anda berarti membunuh anak manusia di tiang salib yang diinginkan oleh Tuhannya umat Kristen itu baik menurut Anda. Kalau agama mengajarkan kebaikan, maka konsekuensi logiknya adalah ketika ada Tuhan banyak yang berinkarnasi, itu baik menurut Anda. Ini bahaya Anda sebagai muslimah loh. Akidah Anda rusak. Baik menurut Anda belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut Kristen belum tentu baik menurut Islam. Contoh Petra tadi. Menurut dia Tuhannya baik, dibawa sama iblis, dikuasai oleh iblis. Menurut Anda baik tidak itu?
Hati-hati, naik ke Komal ini, kalau muslim dan muslimah berusaha mendebat saya khawatir, demi Allah saya takut di hadapan Allah menjadi asbab kalian malu nanti. Ya, pertama, ternyata tidak paham apa-apa. Yang kedua, bicara nggak pakai dasar. Di hadapan saya kalau bicara saya tuntut data. Datanya apa bunda? Nggak bisa tunjukin, ngotot pula. Dihujat sama netizen. Akhirnya nanti Anda hanya akan berpecah dengan saya. Padahal kita sesama muslim. Ya, saya nggak masalah dikritik. Wallahi saya sangat senang dikritik di hadapan umum. Kalau saya salah, luruskan saya. Tapi minimal omongan kita ada dasar. Semua agama mengajarkan kebaikan. Itu menurut Anda. Ya, kalau memang semua agama mengajarkan kebaikan, berarti agama yang memerintahkan anak perawannya untuk dijadikan tumbal, baik menurut Anda itu. Ngeri loh, astagfirullahaladzim loh. Kaum liberal, kaum sekular, ini konsekuensi logik dari idenya itu ngeri. Semua agama baik, semua agama benar. Lah terus, berarti kalau ada agama, suku-suku yang menghabisi anak-anak bayinya untuk dijadikan tumbal itu baik. Hati-hati lu. Kan saya sudah berkali-kali bilang, saya lagi tidak butuh murid. Lagi tidak butuh murid, lagi tidak mau berdebat dengan umat Islam, apalagi umat Islam yang belum pernah belajar. Berdosa saya. Saya disuruh Nabi saya tinggalkan perdebatan walaupun saya benar. Dengan saudara muslim saya tidak mau berdebat. Ya. Gitu ya. Kecuali memang memberi knowledge. Oh, Mbak Rifa salah loh. Yang mana Mbak saya salah? Ini dalilnya. Oh, itu saya terima itu. Saya akan mengatakan di depan publik, maaf saya salah ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.